Kali ini gue nggak sendirian karena selain ditemenin sama rekan gue kali ini, Kak Okta. Teman-teman semua yang bakal ikut nimbrung pada obrolan seru kita hari ini, boleh dong dikenalin dari kakak yang satu ini. Halo guys. Halo, aku Devina. Halo, aku Haki. Hai, aku Mia. Nah, di podcast kita hari ini mau bahas tentang kasus apa nih Mbak Okta? Kali ini kita mau bahas tentang Stateless, seorang WNI mantan anggota ISIS, kita sebut aja namanya Alia Mujahid. Ingat ya, ini bukan nama aslinya. Tuh. Dan dia ini mutusin buat menghilang dari Jakarta sekitar bulan Desember tahun 2015 lalu. Nah, aku sempat baca cerita atau beritanya lah ya. Kalau nggak salah, tadi kata Mbak Okta bilangnya pas banget di akhir tahun 2015 kan? Iya, betul. Nah, dia tuh benar-benar ghosting semua keluarganya, teman-temannya, tanpa ninggalin jejak sama sekali. Wah parah sih, bayangin aja kalian temennya gitu kayak nongkrong bareng, main bareng, terus tiba-tiba hilang gitu aja. Setelah itu beberapa tahun ke depan dia muncul lagi dan ternyata udah gabung ISIS di Suriah, ya kan? Pasti shock banget sih. Iya. Sih jadi berita yang hot banget gak Iya, sih? tapi bentar deh, aku penasaran keluarga atau teman dekatnya itu yang di Jakarta benar-benar nggak ada yang curiga sama sekali gitu pas dia mau berangkat. Masa nggak ada gerak-gerik aneh yang dilihat sebelumnya? Ini sih benar ya, ada nggak sih? Nah itu dia tuh kuncinya. Tapi kita bahasnya di segmen selanjutnya aja nggak sih? Iya, Intinya tuh Alia ini tuh pinter banget nyembunyiin semuanya. Jadi ya buat orang terdekatnya shock dia. Menarik ya. Baik. Oke. Oke lah, mau tanya-tanya nih buat kalian berempat. Kok bisa sih? Apa sih sebenarnya yang ada di pikiran Alia waktu itu sampai nekat banget buat mutusin buat gabung kelompok radikal kayak gitu? Kalau dari data yang aku dapat sih ya, Iya. pemicu utama awalnya tuh dari keagamaan. Oh. Jadi si Alia ini kayak lagi di fase pengen nyari keagamaan yang lebih dalam lagi lah. Cuman apesnya dia malah ketemu di jalan yang salah gitu. Jadi kayak terdoktrin lah dia. Iya, iya. Tapi apa emang benar cuma karena agama doang? Maksud aku tuh kan banyak juga ya orang yang belajar agama tapi nggak sampai kepikiran berangkat ke negara konflik kayak gitu. Iya sih, kayaknya nggak cuma masalah agama doang ya. Iya, iya. Kayak, tapi aku dengar dia tuh memang ternyata lagi nyari apa ya istilahnya tuh kayak kehidupan yang lebih baik. Nah, di ISIS ini waktu itu pintar banget bikin propaganda yang dimana mereka ngejanjiin kalau hidupnya tuh bakal makmur, fasilitas terjamin, dan lingkungannya yang katanya paling islami. Dan si Alia ini jadi kemakan janji manis tuh pengen dapat kehidupan baru yang dia pikir lebih baik dari di Jakarta gitu. Kalau istilah anak sekarang kena ghosting kali ya. Iya sih. Iya, bisa. Dikibulin nggak? Iya kan? Aduh. Nah sebelumnya nih mau nanya nih ya, Iya. menurut kalian ya, si Alia ini sebenarnya kayak pada dasarnya emang gampang makan omongan orang gitu ya. Kayak apa orang tim propaganda ISIS juga kan terlalu jenius gitu bikin konten. Menurut kalian gimana tuh? Kalau kata aku sih kombinasi dua-duanya ya.
karena kan di satu sisi dia lagi rapuh, jadi untuk nyari jati diri agamanya, dan di sisi lain ISIS itu pada zaman itu lagi gila-gilanya untuk bikin video sinematik yang kelihatan meyakinkan banget. Tuh. Jadi ya klop banget lah. Jadi kayak intinya tuh dia lagi gampang kehasut gitu lah Iya. ya. Iya sih benar, kalau kondisi psikologis lagi kosong Iya. atau emang lagi nyari-nyari Gampang. pegangan hidup dikasih Gampang dia. banget kemakan kayak gitu Betul, ya. betul. Nah terus misalnya dia kan lagi posisi masih di Jakarta nih, gimana sih caranya dia bisa kabur ke luar negeri tanpa dicurigai sama orang tuanya? Kan nggak mungkin dia izin jujur kayak, mah, pak, aku mau ke Suriah nih, mau join ISIS, kan nggak mungkin ya? Iya sih. Pasti dimarahin gak sih? Aduh. Yang ada kita dipukulin ya sih? Iya. Iya sih kalau gitu sih kawan. Ini yang buat kita geleng-geleng kepala nih. Jadi dia tuh di orang tuanya pamit ke keluarganya tuh pengen jalan-jalan ke Turki, traveling. Traveling Ya. banget. Sekarang kan yang kita tahu tuh Turki tuh banyak banget kan tempat wisata yang populer. Iya sih. Jadi ya orang tuanya percaya aja sama dia. Saya udah pernah ke Turki. Mungkin masih yang ISIS. Ya, padahal di Turki itu juga dia cuma buat transit doang. Dia cuma mampir sebentar. Pas sudah sampai di Turki dia langsung dijemput dan nyebrang ke perbatasan Suriah. Habis itu langsung dia gabung sama ISIS. Lewat jalan tikus ya. Iya, dia langsung pindah aja gitu, cuma mampir sebentar doang ke Turki. Parah ya, nekat sih sebenarnya. Berarti dia emang udah merencanain ini matang-matang banget bang dari Jakarta. Iya. Iya. Sih udah terencana lah ya. Dia bilang gitu karena ya pasti dia nggak sendiri, pasti ada dia itu dibimbing sama. Iya. Ngeri banget sih. Tapi emangnya seketat apa sih pembatasan Turki Suriah waktu itu? Kok bisa orang asing kayak Alea lolos-lolos aja? Aku dengar nih ya, perbatasan di sana tuh panjang banget. Banyak area gurun dan perbukitan yang emang susah dijaga total. Apalagi Alea ini kan tadi dibilang dibimbing dari awal sampai dia ke sana kan, dari lokal dan di sana. Jadi emang ada pemandu jalurnya yang tahu celah-celahnya tuh yang nggak ada penjaganya. Oh. Iya. Makanya bisa lolos karena saking panjangnya tuh perjalanan gitu. Berarti ini bukan nekat lagi ya, modal Google Maps doang ya? Iya, nggak bisa kayak gelombang banget ya. Benar-benar udah dipandu ya kan. Iya. Emang orang ISIS juga banyak banget gabungin orang buat kesana sih. Gokil sih, gokil. Nah, pertanyaan terakhir nih dari gua sekaligus poin yang paling relate nih dari kehidupan kita sehari-hari. Kenapa dia kok bisa dapat orang-orang ISIS itu dari mana sih awalnya? Kok kayaknya gampang banget ya aksesnya, dan kenapa bisa gitu? Yang ini sih yang paling serem ya. Jadi ternyata si Alea ini dia cuma karena gara-gara nonton video di sosmed. Jadi dia dari situ mulai tertarik, penasaran, lalu dari sosmed itu juga dia dapat kontak atau link yang bisa dihubungi untuk dia bisa berangkat ke Suriah langsung. Itu Bener-bener. Tapi asli sih, algoritma sosial media tuh emang udah serem banget. Sekalinya kita udah nyari di salah satu sosial media, misalnya kayak TikTok atau Instagram, kita nyari itu pasti semua yang ada di isi beranda kita hal yang sama. Jadi otomatis kita mengisi otak. Iya sih benar. Ya, bener banget sih, ini jadi pelajaran mahal banget. Terutama buat kita dan penonton podcast pastinya. Kalau nyari ilmu agama atau informasi apapun itu di media sosial harus lebih hati-hati lagi dan lebih teliti lagi pastinya ya. Iya tuh bener, jangan gampang kegoda sama iming-iming instan tuh guys, dengerin ya. Jadi tuh kayak jangan percaya aja iming-iming surga instan. Emang ada ya surga instan? Nggak ada. mie instan aja masih harus direbus dulu.
masih ada prosesnya dulu. Apalagi udah surga instan, Iya. kehidupan mewah, kayak ya memang dia ngegoda orang-orangnya pakai cara itu memang menggoda banget ya kan. Iya. Tapi kan kita nggak tahu faktanya. Iya harus pintar-pintar kita. Tapi kalau dipikir-pikir zaman sekarang algoritma sosmed kita emang mirip-mirip gak sih? Iya, mirip kan? sih. Kayak lu sekali nyari barang atau topik-topik aja tuh tiba-tiba langsung muncul. Iya kayak data gitu nggak sih di database-nya gitu udah Iya. tersusun sendiri ya. Kayak kita kalau nyari yang benar-benar aja nggak usah yang aneh-aneh. Iya. Aneh-aneh, guys. Aneh-aneh nanti kita ke bawah nih. Kita yang no. Nah jadi kan poinnya di situ kan kalau bedanya kalau kita paling apa kalau kita cuman muncul iklan-iklan doang atau meme gitu itu kan cuma sebatas hanya itu aja gitu loh. Kalau dia udah langsung masuk ke bagian narasi yang radikal yang intinya mengajak ke arah sana itu otomatis langsung ke distract semua gitu, langsung ke ubah semua gitu, seremnya di situ. Wah asli bener juga, berarti emang awareness kita soal literasi digital ini krusial banget ya, nggak bisa disepelein. Nggak boleh disepelein, no. Ya. Ya, hati-hati. Jadi harus bijak. Ya. Betul. Kita boleh main sosmed tapi kita harus lebih pintar dari yang ada di sosmed guys. Ya, Pakai betul. akal sehat kita Yes. gitu kan. Kita tuh lebih pintar daripada Apa ya? Kita lebih pintar dari apa transformasi yang baru-baru, Iya. aplikasi Yes. baru. Iya. Apalagi kayak sekarang ada AI tuh banyak yang gunain ke apa namanya ke hal-hal buruk ya. Betul. Salah gunakan lah ya. Salah gunakan. Harus pinter-pinter memilih sosial media. Betul. Oke, mungkin dari obrolan kita hari ini cukup padat, jelas dan dapat banget ya poin-poinnya. Dapet sih harusnya ya kan. Nah, di kasus Alea ini jadi bukti nyata kalau manipulasi psikologis lewat media sosial itu beneran ada dan sangat berbahaya ya guys. Bahaya banget. Betul. Dan thank you banget buat teman-teman semua yang udah ikutan nimbrung Ya, pada thank episode you. kali ini. Dan makasih juga buat pendengar setiap podcast kita pada hari ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye semuanya. Bye. Kagak tahu. apa serius nggak? Sini deh. Serius? Sumpah nih. Boleh kali dulu. Ya, ya. Ini narsis banget. Ya pernah nggak sih posting muka pakai lagu NPD? Cocok. Ya Allah, bisa begitu.